Redaksi setan dan jin dalam beberapa kesempatan disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan terdapat surah dengan nama jin. Setan adalah nama umum yang dinisbahkan kepada siapa saja yang telah tergelincir dari jalan yang benar, baik itu manusia atau selain dari kalangan manusia. Iblis juga adalah nama khusus yang merupakan nama setan yang menggoda Nabi Adam. Bahkan saat ini juga mereka dan dengan bala tentaranya berusaha menggoda manusia. Jin secara leksikal bermakna tersembunyi dan ditujukan kepada eksisten yang penciptaannya dari api. Jin bahannya dari materi, memiliki ruh dan badan. Jin memiliki taklif dan karena itu mereka bisa saja mukmin atau kafir DSB. Ada sebagian orang yang mempercayai keberadaan jin dari cerita-cerita yang diambil dari hayalan orang-orang semata. Sebagiannya lagi ada yang beranggapan bahwa jin sama sekali tidak memiliki wujud luar dan jin hanyalah mitos semata. Dari beberapa ayat dan riwayat bisa disimpulkan bahwa bangsa jin adalah makhluk yang kuat. Sebagai contoh dalam surah An-Naml. Ayat 30 di mana dalam surah tersebut Nabi Sulaiman tidak mengingkari pernyataan jin ifrit. Tapi harus diperhatikan bahwa hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa jin dapat melakukan segala hal, apalagi hal-hal yang dapat membuat seseorang menjadi syirik. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa melakukan sesuatu kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kekuatan setan dalam menyesatkan atau menggelincirkan hanya dapat terlaksana bagi orang-orang yang keluar dari wilayah penghambaan dan tauhid, dan mereka lebih memilih akan bisikan-bisikan setan. Sebagaimana setan sendiri yang menyatakan bahwa saya tidak memiliki kekuasaan terhadap hamba-hamba yang mukhlas, lagi pula wilayah setan terhadap manusia hanya dalam batasan was-was atau bisikan semata, dan tidak sampai menghilangkan ikhtiar yang ada pada manusia. Dikarenakan setan adalah wujud mitsali dan hiali yang tidak akan pernah sampai kepada makam mukhlas yaitu makam akli atau makam manusia sempurna. Ketaatan manusia kepada nafsu amarah akan memberikan jalan kepada setan untuk mendominasi manusia. Kemudian secara perlahan-lahan manusia akan jatuh ke dalam perangkap setan. Akhirnya manusia akan terjerembab pada jalan kesesatan. Satu-satunya jalan agar bisa terhindar dari bisikan dan was-was setan adalah perhatian penuh kepada Tuhan dan mengerdilkan diri dalam berhadapan dengan singgasana Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwa sesungguhnya engkau tidak akan menguasai hamba-hambaku. Kecuali orang-orang sesat yang mengikutimu. Kecuali hamba-hambamu yang disucikan, dari dosa, di antara mereka, jawaban detil pertama-tama kita akan meneliti redaksi setan dan jin serta hubungan di antaranya termasuk batasan dominasi setan. Makna kata setan dan jin. Setan bermakna menjauhi dan memfitnah. Redaksi setan ini diucapkan sebanyak 71 kali secara tunggal dan 17 kali secara jamak dalam Al-Quran. Makna leksikal menurut Tabarsi. Ragib serta Ibn Atsir dan lainnya huruf, nun, yang ada dalam redaksi kata, syaitan adalah susunan asli dan termasuk dalam suku katanya, maksudnya bahwa kata, syaitan, berasal dari, syatana yastunu, yang bermakna menjauhi, syatana, anhu artinya bauda. Karena itu setan bermakna menjauhi dari kebaikan. 1. Dari beberapa ayat dan riwayat dapat dipahami bahwa setan berasal dari bangsa jin. 2. Harus dipahami bahwa setan adalah kata umum sedangkan iblis kata khusus. Dalam kata lain setan dinisbahkan kepada setiap makhluk yang menyesatkan, tagut dan memfitnah, baik itu dari golongan manusia ataupun selainnya. Sedangkan iblis adalah nama dari golongan setan yang menggoda Nabi Adam dan saat ini pun mereka dengan bala tentaranya senantiasa menggoda manusia. 3. Kata jin kata ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 22 kali. Jin secara leksikal bermakna tersembunyi. Jin ini diciptakan dari api. 4. Atau dicampur dengan api. 5. Jin dalam bahasa Al-Quran diperuntukkan pada sebuah makhluk yang memiliki kesadaran dan iradah. Namun dikarenakan tabiat yang ia miliki maka jin tidak bisa diindrai oleh manusia. Dalam artian lain bahwa dalam kondisi biasa jin tidak dapat dipersepsi dengan persepsi indrawi. Akan tetapi di sisi lain jin seperti manusia karena jin juga diberikan taklif dan juga akan dibangkitkan kelak di akhirat. Oleh karena itu jin bisa saja taat dan bisa juga bermaksiat. Bisa mukmin dan bisa juga musyrik. 6. Dalam pandangan Mula Sadra, jin adalah sebuah wujud yang hidup di alam materi dan di alam gaib atau mitsal, akan tetapi wujudnya di alam ini tidak memiliki materi seperti yang dimiliki manusia,
namun jin juga diberikan ruh dan jiwa. Berkenaan dengan sebab kemunculannya di waktu tertentu, hal itu dikarenakan bahwa jin memiliki materi yang sangat halus dan lembut. Oleh karena itulah jin bisa memisahkan dan mengumpulkan badannya, dan di saat jin mengumpulkan badannya ia bisa tegak dan dapat disaksikan oleh manusia. Namun tatkala ia memisahkan badannya menjadi sangat halus, ringan dan akhirnya tersembunyi dari penglihatan manusia. Persis seperti udara di mana di saat mengalami pengembunan maka bisa disaksikan oleh manusia karena berbentuk seperti awan, namun di saat terpisah maka akan kembali menjadi sangat halus dan tidak dapat diindrai oleh manusia. 7. Pada hakikatnya jin seperti manusia memiliki ruh dan badan. Memiliki kesadaran, iradah dan gerak. Sebagian dari mereka laki-laki dan sebagian dari mereka perempuan, mereka berkembang biak, memiliki tugas dan taklif. Dalam kehidupan mereka ada hidup dan mati dan berlaku juga keimanan dan kekufuran. Hubungan antara konsep jin dan setan-setan dalam makna aslinya adalah sebuah konsep penyifatan yang bermakna busuk atau jahat. Dalam Al-Quran pun mencirikan setan sedemikian. Akan tetapi terkadang dikhususkan kepada iblis dan terkadang juga digunakan lebih umum lagi kepada siapa saja yang telah dirasuki sifat jahat tersebut dalam jiwanya, bahkan Al-Quran menegaskan bahwa setan itu bisa saja dari jin dan bisa saja dari manusia. 8. Di antara golongan setan jin terdapat derajat-derajat dalam kesetanannya. Makam setan yang paling tinggi diduduki oleh iblis. Dalam Al-Quran banyak dibahas mengenai iblis, salah satu pembahasannya adalah bahwa iblis berasal dari bangsa jin. 9. Batasan dominasi setan. Dalam agama dualis Iran kuno diyakini bahwa Ahriman adalah pencipta segala keburukan dan kejelekan termasuk makhluk-makhluk yang bisa membawa bencana seperti ular, kalajengking dll. Oleh karena itu boleh jadi ada yang menganggap bahwa setan yang disebutkan dalam Al-Quran sama dengan Ahriman yang ada dalam agama Persia kuno. Tapi tentunya anggapan ini adalah anggapan yang salah karena jin dan setan sama sekali tidak berperan dalam penciptaan. Pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk menciptakan dan memelihara. Al-Quran dalam menampik anggapan tersebut berkata, dan mereka, orang-orang musyrik, menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka membohong, dengan mengatakan, bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan, tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Batasan pengaruh setan adalah memberikan was-was dan mengajak, 10, serta menunjukkan sesuatu yang seolah-olah baik, padahal hakikatnya buruk, begitupun sebaliknya. Hanya ini saja batasan pengaruh setan terhadap manusia dan tidak ada satupun makhluk yang dapat memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu apapun yang dikatakan oleh Al-Quran berkenaan dengan perbuatan jin maka kembali kepada prinsip di atas. 11. Tentunya baik malaikat maupun jin masing-masing memiliki kekuatan dan masing-masing memiliki kemampuan untuk turun kepada manusia. Turunnya malaikat tidak hanya berlaku pada kondisi ikhtidar, kesadaran ilahiyah. Akan tetapi siapa saja yang mengucapkan, Allahu Akbar, dalam keadaan berdiri maka malaikat akan turun kepadanya. 12. Demikian pula dengan jin memiliki kekuatan terbatas tertentu. Salah satu kekuatannya jin mampu mengerjakan dengan cepat pekerjaan yang di luar kebiasaan. Walaupun dalam berpikir jin tergolong lemah namun kekuatan geraknya luar biasa. Jin bisa memindahkan batu yang sangat berat dalam waktu yang sangat singkat. Akan tetapi pencerapan akalnya sangat lemah dan paling maksimal pencerapannya hanya bisa sampai pada imajinasi dan delusi, wam. Berkenaan bahwa jin hidup di alam materi bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Dalam cerita Nabi Sulaiman ketika jin Ifrit mengatakan bahwa ia dapat memindahkan istana Balkis sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempatnya, 13, Nabi Sulaiman tidak menafikan kekuatan jin tersebut. Walaupun tidak ditegaskan dalam Al-Quran apakah jin tersebut memindahkannya atau tidak. 14. Jin dan setan-setan dari golongan jin mungkin juga mendengarkan Al-Quran ataupun lainnya. Cara setan menggoda. Setan bisa menyerang manusia dengan berbagai cara, terkadang dari depan. Terkadang dari belakang, dari kanan dan kiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Pekerjaan yang paling penting yang dikerjakan setan setelah mendekati manusia adalah mendominasi pikiran dan imajinasi manusia. 15. Pada hakikatnya setan memiliki beberapa tempat penyerangan dan dalam kesempatan kali ini akan kami angkat beberapa hal tersebut. 1. Setan terkadang menyerang dalam wilayah ketaatan sehingga mengeluarkan manusia dari wilayah ketaatan. Setan berusaha agar manusia beramal namun tidak berdasarkan wahyu, akan tetapi dikarenakan keinginannya, hawa nafsu, sendiri. Padahal dalam wilayah ketaatan, manusia adalah hamba Tuhan di mana seluruh perbuatannya dilakukan berdasarkan wahyu.
2. Terkadang setan menyerang ke wilayah akal. Setan berusaha agar supaya manusia tidak berpikir dengan menggunakan burhan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Agar manusia cukup meyakininya saja. Dalil yang kurang sempurna setan tunjukkan kepada manusia seolah-olah dalil tersebut adalah dalil yang sempurna agar manusia jauh dari pemikiran yang murni. 3. Terkadang setan menyerang pada wilayah penyingkapan, syuhud. Manusia mampu menyaksikan alam rububiyah sebagaimana adanya dengan hati dan tanpa perantara lafaz, pahaman dan dalil-dalil. Setan akan menyerang manusia dalam wilayah syuhud agar manusia tidak bisa menyaksikan realitas sebagaimana adanya atau bahkan mempengaruhi manusia untuk tidak meyakini apa yang manusia saksikan. Pada hakikatnya usaha pertama setan adalah mempengaruhi manusia dalam penyaksiannya kemudian pada pemikirannya baru kemudian masuk ke wilayah amal perbuatan, 16. Dari beberapa ayat dan riwayat oleh para maksumin kita dapat menyimpulkan bahwa setan dan para bala tentaranya hanya dapat mempengaruhi dan menggoda orang-orang yang telah keluar dari wilayah ketaatan atau penghambaan kepada Tuhan. Tentunya karena kelalaiannya pula mereka menyembah diri dan hawa nafsunya, dan pada akhirnya memberikan ruang pada setan untuk mempengaruhinya. Namun jika seseorang benar-benar hamba yang syaleh dan mukhlas maka ia aman dan selamat dari godaan setan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa setan tidak mampu untuk menggoda orang-orang yang mukhlas, iblis menjawab, demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, yang benar-benar ikhlas, di antara mereka. Oleh karena itu setan hanya bisa sampai pada alam mitsal dan alam barzahi, namun setan tidak akan bisa menembus sampai pada alam akal. Hal inilah yang membuat setan tidak dapat mempengaruhi manusia sempurna, insan kamil, dan hamba yang mukhlas. Dikarenakan setan tidak sampai pada makam akal. Baik itu dalam akal teoritis maupun dalam akal praktis. Akan tetapi setan dapat menembus alam setelahnya yaitu pada alam mitsal dan alam materi. Setan senantiasa menyerang manusia dan sangat hasut terhadap manusia sempurna. Orang-orang awam acap kali membuat cerita-cerita fiktif yang berkenaan dengan jin yang sama sekali tidak sesuai dengan akal dan logika. Misalnya jika ada orang yang membuang air panas maka akan membuat rumah-rumah jin terbakar, akibatnya jin akan marah dan akan mengganggu orang tersebut. Hal ini sungguh jauh dari logika. Namun jika kita bisa menjauhkan cerita-cerita fiktif tersebut maka kita akan mengetahui hakikat jin yang sebenarnya. Berkenaan dengan mereka yang mengingkari jin kita bisa mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada dalil sama sekali untuk membuktikan sebuah asumsi yang menganggap bahwa keberadaan ini hanya meliputi kepada sesuatu yang diindrai semata. Bahkan keberadaan yang tidak dapat diindrai derajatnya lebih banyak. Salah satu riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin dengan 5 golongan. 1 golongan seperti angin di udara, non kasat mata, 1 golongan seperti ular, 1 golongan seperti kalajengking, 1 golongan seperti serangga, dan 1 golongan laksana Bani Adam yang terdapat perhitungan dan balasan pada mereka. 17. Sebagaimana yang dinukil oleh sejarah bagaimana orang-orang menceritakan tentang jin, mulai sejak dahulu hingga sekarang. Kita akan melihat bahwa cerita-cerita tersebut dipenuhi dengan cerita-cerita tahayul. Akhirnya terdapat sebagian orang yang mengingkari keberadaan jin. Mereka menganggap bahwa jin hanyalah tahayul semata yang sengaja dibuat oleh orang-orang tertentu. Di sisi lain ada juga orang yang menceritakan jin dengan melampaui batas. Keduanya kelompok tersebut jatuh pada 2 titik ekstrim. Agama Islam menjelaskan dan membuktikan hakikat keberadaannya serta membersihkan pemahaman manusia tentang jin yang banyak dicampur dengan cerita-cerita tahayul. Oleh karena itu dalam Al-Quran terdapat surah khusus yang berkenaan dengan jin, 18. Perlu kami ingatkan bahwa dalam sistem alam semesta, baik itu malaikat, jin dan manusia dan seluruh eksisten yang kasat mata dan non-kasat mata semuanya berasal dari Tuhan. Semua makhluk akan memberikan pengaruh hanya jika mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dengan batasan yang dimiliki oleh makhluk itu sendiri. Dalam Al-Quran Tuhan senantiasa mengingatkan kita bahwa sebab-sebab materi dan sebab-sebab non-materi tidak ada yang independen dan mandiri. Kehidupan, kematian, untung dan rugi semuanya berada dalam kuasa ilahi. Oleh karena itu kita harus senantiasa mengingatnya dalam seluruh kondisi dan bertawakal kepadanya serta memohon perlindungan kepadanya. Jika kita mampu melakukannya maka tidak satupun makhluk yang akan mampu menghancurkan kita, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi mudarat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memperingatkan manusia untuk menjauhi setan dari kalangan jin maupun dari golongan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jangan sekali-kali kalian mendekati mereka. Setan adalah musuh Allah dan musuh kalian yang sangat jelas. Setan pun telah berjanji bahwa mereka akan menggelincirkan manusia. Akan tetapi kekuatan setan terbatas hanya dalam membisikkan atau mewaswasi manusia dan setan sama sekali tidak mampu untuk menghilangkan ikhtiar manusia.
Pusat pemikiran setan pada nafsu amarah, oleh karena itu nafsu amarah sebagai faktor utama sehingga setan dapat mempengaruhi manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwa sesungguhnya engkau tidak akan dapat menguasai hamba-hambaku, kecuali orang-orang sesat yang mengikutmu.